Kalau kode barangnya BB111, klik enter maka secara otomatis akan menampilkan monitor, harga, dan jumlahnya bisa kita pilih, misalkan 89, klik enter, secara otomatis akan menampilkan total biayanya, dan bisa dilihat tambah dan kode barangnya ikut hilang, tidak bisa diklik ya, tidak bisa diisi. Lalu klik simpan, secara otomatis dia akan menyimpan datanya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alvina Anggraini. Nama saya Dinda Ramadhani. Kenalkan, nama saya Novita Febe Kristi Bidaya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Krisnanda Pratama. Di sini langsung aja kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan form dari transaksi penjualan, di mana ada dua tabel. Di sini kita menggunakan relasi dua tabel, yaitu tabelnya tabel stok dan tabel transaksi. Jadi sebelum itu kita buat dulu database-nya pada PHP MyAdmin. Di sini kami sudah membuat database dengan nama database penjualan, di mana database penjualan ini ada terdapat dua tabel, yaitu stok transaksi. Bisa dilihat untuk yang tabel stoknya, isi struktur dari tabel stoknya kira-kira seperti ini. Ada kobar, nabar, dan harga untuk nama fieldnya ataupun nama kolomnya. Lalu untuk tipe datanya varchar, dan integer, isikan 5, 30, serta 8, lalu nanti klik save. Oke, selanjutnya untuk yang tabel transaksi. Untuk tabel transaksi di sini kita lihat strukturnya, ada tanggal transaksi, tanggal underscore trans, non trans, kobar, JLH, dan total. Bisa dilihat change seperti ini. Untuk tipe datanya date, varchar, integer, isikan 5. Oke, setelah ini semua diisi, klik save. Dan tabel sudah kita buat, serta database-nya sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita biasa beri nama projectnya di sini per 12 tabel penjualan, karena ini merupakan tugas dari pertemuan 12. Setelah itu untuk desainnya, ya buat dulu desainnya seperti ini. Untuk rancangan tampilannya kira-kira seperti ini kami buat. Di situ ya, buat yang pertama itu menggunakan label. Ada beberapa label yang sudah diberi nama tanggal transaksi, not transaksi, dan sebagainya. Lalu di situ menggunakan objek txt box. Beri dulu nama objeknya masing-masing, itu semuanya diberi nama. Yang pertama itu misalkan tanggal transaksi, bisa diberi nama txt tgl trans, dan txt no trans, txt kobar, txt kobarbar, txt nabar, txt harga, txt JLH, dan txt total. Lalu untuk buttonnya bisa diberi nama btn tambah stok, btn tambah, btn simpan, btn batal, serta btn keluar. Dan yang terakhir itu menggunakan data grid view, bisa diberi nama dgp aja, singkat, supaya lebih singkat aja. Oke, setelah sudah dibuat seperti ini semuanya, kita langsung aja membuat itu. Yang pertama kita koneksikan dulu, membuat modul koneksi. Jadi fungsinya ini untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi ini ya, penjualan ini. Jadi caranya itu klik kanan pada nama projectnya, lalu klik ini dia add, lalu klik modul. Nah setelah itu beri nama modulnya, beri saja namanya modulnya itu koneksi, lalu klik add, karena ini sini sudah kami buat jadi tidak perlu lagi. Dan berikutnya itu klik kanan,
klik add reference, cari mysql.data. MySQL.data seperti ini dia, lalu nanti klik OK karena di sini sudah terhubung, jadi kami tidak perlu menunjukkannya lagi. Jadi kalau misalnya MySQL.datanya itu belum ada pada laptop kita, berarti tandanya belum terinstall MySQL connector pada laptop kita. Jadi fungsinya itu untuk mengkoneksikan database MySQL. Oke, close saja. Setelah itu untuk yang modul koneksi tadi, itu isi dari modul koneksi tadi itu bisa diketikkan import MySQL data MySQL client seperti itu. Lalu isi dari modulnya, perkenalkan dulu variabel-variabelnya. Ada variabel cn, diperkenalkan sebagai MySQL connection, DA sebagai MySQL data adapter, DS sebagai MySQL dataset, CMD sebagai MySQL command, dan RD sebagai MySQL data reader. Untuk nama variabelnya ini tidak harus menentu, tidak harus CN, tidak harus DA, tapi di sini supaya lebih gampang aja, karena kan ini merupakan CN singkatan dari konektor, DA data adapter, supaya lebih gampang aja untuk mengingatnya. Lalu di situ kita buat prosedur untuk koneksinya, buka DB, lalu koneksi, ini CN sama dengan new MySQL connection, masukkan nama servernya, user ID-nya, root, passwordnya jika menggunakan password pada database-nya bisa diisi, kalau kan tidak menggunakan password tidak perlu diisi. Lalu untuk database-nya, nama database tadi yaitu penjualan, dan di sini saya tambahkan untuk convert zero date time karena biasanya itu waktu ataupun waktunya itu pada format waktu pada database MySQL itu biasanya tidak sesuai ataupun tidak sama dengan yang ada di komputer atau laptop kita, makanya itu ditambahkan convert zero date time sama dengan true supaya tidak terjadi error. Lalu di sini pencobaan dimana ketika database berhasil dibuka ataupun terhubung akan muncul pesan selamat datang di aplikasi transaksi penjualan. Lalu jika tidak berhasil maka pesannya database tidak bisa dibuka. Oke, selesai. Baiklah, langsung aja di sini kita buat untuk programnya. Untuk yang form satunya bisa kita lihat ketika form 1 dijalankan maka dia akan melakukan proses call, dia akan memanggil prosedur buka DB tadi yang ada di koneksi ini tadi, prosedur koneksinya dia akan terpanggil, lalu dia akan memanggil prosedur tampil. Kita buat dulu pertama itu prosedur tampilnya di atas seperti ini, prosedur tampil seperti ini ya kan, dimana DA sama dengan MySQL data adapter. Jadi DA ini MySQL data sebagai data adapter, dia akan menyeleksi data itu dari ini dia transaksi tabel transaksi, maka dataset DS sama dengan new dataset, DA fill. Jadi si DA ini isinya itu adalah si DS tadi, yaitu data transaksi, maksudnya tabel transaksi. Setelah itu setelah isi dari tabel transaksi ini dia akan ditampilkan di data grid view. Jadi isi dari transaksi akan ditampilkan data grid view, di mana sumber datanya itu berasal dari DS, yaitu tabel transaksi. Lalu data grid view read only sama dengan true. Oke, lanjut. Di formulir tadi itu juga ada TXT tanggal trans.text today, jadi dia akan menampilkan tanggal secara otomatis dan sesuai tanggal pada perangkat kita. Lalu di situ tanggalnya kita matikan, dimana nanti dia tidak bisa diubah-ubah pada kolom text box itu, tidak bisa diubah tanggalnya, akan dimatikan gitu. Selanjutnya ada call not trans underscore otomatis, dimana kita akan membuat prosedur not trans otomatis, nomor transaksi otomatis. Ketika kita melakukan transaksi dia akan menyesuaikan urutan transaksinya, dimana urutan sama dengan string, hitung, cari sama dengan long,
Lalu untuk CMD-nya, perintahnya itu select, dia akan memilih data itu dari transaksi, dari tabel transaksi, di mana fieldnya itu yaitu nomor transaksi. Select memilih dia dari yang sampai yang terbesar, yang maksimal. Setelah itu fieldnya itu transaksi tadi, nomor transaksinya dari tabel transaksi, seperti itu kira-kira. Setelah itu RD sama dengan CMD execute reader, RD reader. Nah disitu jika tidak ataupun if not, dimana apabila tidak ada transaksi sama sekali ataupun belum melakukan transaksi apapun, dia akan menyesuaikan urutannya itu dimulai dari angka 00001. Dan apabila sudah ada transaksi, dia akan mencari di sini RD get string 1, hitung RD get value 1 plus 1, maksudnya itu dimana dia akan menambahkan, dia akan bertambah 1 itu sesuai dengan urutannya. Apabila sudah ada 001 dan kita akan melakukan proses yang kedua, dia akan menjadi 00002. Begitu juga seterusnya, urutannya itu sesuai, ini dia format hitung dimulai dari 00000, seperti itu. Lalu if RD close txt notrans txt notrans text dot, yang sama dengan urutan. Oke, selanjutnya untuk txt notransnya juga kita matikan, jadi dia secara otomatis tidak dapat diubah-ubah. Oke, setelah kita membuat program pada form 1 untuk menampilkan form 1, selanjutnya kita akan membuat pada kode barangnya, txt kode barang. Ini kita double klik, maka nanti dia seperti ini, tapi ketika kita double klik itu dia akan muncul di sini klik, maka kita ubah perintahnya itu menjadi keydown, artinya dia akan menekan tombol. Nah di sini jika tombol apa itu kode yang ditekan, itu tombol enter, maka dia akan melakukan perintah ini masker command select, dia akan menyeleksi dari stok itu, maksudnya itu dari tabel stok tadi yang ada pada transaksi tadi, dimana kode barangnya itu, ini dia isi dari kode barang itu akan ditampilkan, akan diperlihatkan ketika kita menekan tombolnya tadi ya, tombol enter, maka isi dari txt navbar dan harga juga akan ikut tertampil secara otomatis pada kolom nama barang dan untuk harganya, seperti itu. Lalu jika kode barang itu tidak tersedia ataupun belum ada pada database tersebut, pada tabel tersebut, pada tabel stok belum ada apa-apa, maka akan memunculkan kode barang tidak ada, seperti itu. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu txt jumlah. Jadi ketika kode barang ditekan, nama barang akan muncul dan harga juga muncul, jumlahnya kita isikan, lalu dia ketika kita tekan enter juga dia akan menampilkan totalnya secara otomatis. Total harganya dengan cara ini tadi hampir sama, hanya bedanya itu di sini txt.text sama dengan dia akan melakukan perkalian ya, seperti itu. Setelah itu btn simpan, fokus, lalu btn tambahnya enable, btn tambahnya di false. Oke, setelah itu untuk btn simpannya, tadi bisa kita klik simpan, lalu jika txt kobar tadi belum diisi, maka dia akan menampilkan pesan wajib diisi. Jadi dia txt kobar itu tidak boleh kosong sebelum kita melakukan menyimpan datanya, jadi datanya itu harus diisi semua. Dimana ketika kita melakukan pengisian itu insert into transaksi, data akan tersimpan di tabel transaksi, yaitu ini dia di kolom-kolom yang telah tersedia, tanggal trans, no trans, kobar, JLH, total, dan isinya itu berasal dari mana? Itu berasal dari ini dia valuesnya, txt no trans tadi yang kolom-kolom tadi. Lalu untuk yang format tanggalnya itu seperti ini, jangan sampai salah sini format tanggalnya, dan dia akan memunculkan call tampil lagi. Setelah itu call kosong,
call no trans otomatis. Jadi dia secara otomatis nomor transaksinya akan berubah setelah kita melakukan transaksi yang pertama. Dia akan berubah nomor transaksinya secara otomatis. Oke, selanjutnya ada BTN tambah klik, dimana ketika kita melakukan tambah klik dia akan melakukan penambahan stok barang. Tapi sebelum itu kita buat dulu BTN tambahnya dulu. Ketika BTN tambahnya diklik, BTN tambah stoknya diklik, dia akan menampilkan call kosong, dimana dia akan mengkosongkan semua teks-teks yang ada di dalam text box ini. Lalu tadi sebelumnya ketika diklik tombol simpan ada beberapa tombol yang dinonaktifkan, makanya aktifkan lagi tombol enable tombol tambahnya, serta matikan tombol-tombol yang tidak diperlukan gitu. Selanjutnya ada BTN batal. BTN batalnya itu untuk menghidupkan semua tombol-tombol yang telah dimatikan tadi. Jadi semua transaksi, mau transaksi penambahan, melakukan transaksi penjualan ataupun melakukan penambahan stok, ketika kita batalkan dia akan menampilkan semuanya dan akan menampilkan kosong secara otomatis gitu. Setelah itu yang terakhir keluarnya, untuk yang keluarnya cukup beri pesan ini. Ketika kita klik tutup aplikasi ini, lalu me.close artinya untuk menutup. Oke, marilah kita coba. Karena sudah dibuat, langsung aja ini klik start debugging ataupun bisa menekan tombol F5 pada keyboard. Lalu ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat datang di aplikasi transaksi penjualan, klik OK. Maka tanggal transaksi secara otomatis akan mengikuti tanggal pada laptop ini ya. Nomor transaksinya ini mati tadi, tidak bisa diubah-ubah. Jadi untuk tanggal transaksi dan nomor transaksinya sudah mati. Dan di sini saya sudah coba, di sini kami melakukan percobaan untuk 1 kali transaksi. Bisa dilihat nomor transaksinya 00001, dan untuk nomor transaksi berikutnya bisa dilihat 00002 di atas ini. Dan untuk tambah stok bisa klik aja di sini tambah stok barang. Misalkan stok barang DD 111, kode barang DD 111. Untuk nama barangnya buat aja LCD atau keyboard. Misalkan harganya 80.000. Lalu di sini bisa kita lihat ketika kita mengklik tadi tombol stok, dia otomatis tombol simpannya, jumlah total dan kode barangnya mati ya. Ketika kita klik tambah, dia akan menambahkan barang berhasil ditambahkan. Klik OK, maka secara otomatis akan tampil kembali dan dapat diisi kembali semua kolom-kolomnya. Jadi itu fungsi dari ini tadi ya, dari false dan true tadi. Oke, di sini kita coba melakukan transaksi penjualannya. Misalkan dengan kode barang BB 111. Lalu kita klik enter. Nah, kode barang tidak ada, berarti barang tersebut belum tersedia. Seperti itu. Lalu ketika ini kode barang masih kosong, kita klik simpan, dia akan muncul pesan wajib diisi. Seperti tadi. Bisa kita tambahkan lagi, tambah stok BB 111, nama barang monitor, harganya 500.000, tambah. Oke, selesai. Lalu masukkan lagi kode barangnya BB 111, klik enter, maka secara otomatis akan menampilkan monitor, harga, dan jumlahnya bisa kita pilih, misalkan 89, klik enter, secara otomatis akan menampilkan total biayanya, dan bisa dilihat tambahnya
tambah dan kode barangnya ikut hilang, tidak bisa diklik ya, tidak bisa diisi. Lalu klik simpan, secara otomatis dia akan menyimpan datanya. Ini dia, dan nomor transaksinya 2 di sini berubah menjadi 3. Oke, untuk selanjutnya kita tes AA111, klik enter, BW111. Oke, monitor, dan kita klik batal, otomatis akan membatalkan semuanya. Tambah stok, kita isi, salah-salan dulu ya, kita coba. Kita klik batal, otomatis batal. Lalu klik keluar, tutup aplikasi. Oke, sekian mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami mengenai proses pembuatan aplikasi prompt transaksi penjualan dan bagaimana cara kerjanya sudah kami jelaskan tadi, yaitu menghubungkan dua tabel menggunakan relasi dua tabel dalam database penjualan tersebut. Dan jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.